Oke, selamat pagi, salam olahraga. Dan untuk kalian yang baru bergabung, silahkan like, komen, dan subscribe. Dan jangan lupa nyalakan tombol loncengnya agar teman-teman tidak ketinggalan informasi terbaru seputaran dunia sepak bola. Oke, mulai dari laga-laga untuk malam hari ini, saya akan mereview beberapa tim mulai dari kualifikasi Piala Dunia zona Amerika Selatan. Di laga yang pertama saya akan membahas pertandingan Chile yang akan menghadapi tim tamu Uruguay, kemudian Ekuador yang akan menjamu tim tamu Argentina. Kemudian tidak jauh menarik dari kualifikasi Piala Dunia zona Afrika, yaitu Nigeria yang akan menghadapi tim tamu Ghana. Kemudian dari zona Eropa, kualifikasi Piala Dunia masih mempertemukan ada dua laga, ya, Polandia yang akan menghadapi tim tamu Swedia. Kemudian Portugal yang akan menghadapi tim tamu Macedonia. Kemudian di laga yang terakhir saya mengambil dari Asia, dimana untuk laga ini mempertemukan tuan rumah Uni Emirat Arab yang akan menjamu tim tamu Republik Korea. Dan langsung saja di laga yang pertama saya akan membahas pertandingan ke bukan liga ya, tepatnya di kualifikasi Piala Dunia, yaitu tuan rumah Chile yang akan menjamu tim tamu Uruguay. Nah, dimana untuk laga ini tidak biasa ya teman-teman. Jadi untuk laga ini tim yang memberikan power handicap adalah Chile, dan saya mereview dari 5 laga terakhir Chile bisa dikatakan cukup lumayan bagus, yaitu 2 kekalahan, 2 kemenangan, dan 1 hasil seri. Kemudian untuk performa tim tamu Uruguay dari 5 laga terakhir yang sudah dijalani, yaitu 2 kekalahan dan 3 kali kemenangan. Dan melihat dari peringkat sementara dari kualifikasi Piala Dunia zona Amerika Selatan, di mana tuan rumah Chile berada di peringkat 7 dengan meraih 19 poin, kemudian Uruguay berada di peringkat 4 dengan meraih 25 poin dari 20 laga. Nah, mengenai dari laga ini setelah saya pertimbangkan, saya lebih memegang di Uruguay ke over goal ya. Saya mengira bisa jadi akan berakhir untuk over goal untuk laga ini. Saya memegang di Uruguay over 2 gol. Oke, untuk laga ini saya memegang di Uruguay over 2 gol. Untuk handicap terlalu berbahaya untuk analisa saya, versi saya sendiri. Kemudian di laga yang kedua, di mana untuk laga ini saya akan membahas pertandingan tuan rumah Ekuador yang akan menjamu tim tamu Argentina. Mengenai dari performa tuan rumah Ekuador dari 5 laga terakhir, yaitu 1 kekalahan, 3 seri, dan 1 kemenangan. Kemudian saya melihat dari performa tim tamu Argentina dari 5 laga terakhir, 1 hasil seri dan 4 kemenangan. Dan setelah mereview dari sejarah pertemuan kedua tim ini, lebih banyak dimenangkan oleh Argentina. Jadi bisa dikatakan Argentina ini sudah sangat aman dan sudah memastikan lolos ke kualifikasi Piala Dunia. Oke, ini laga terakhir, mohon berhati-hati lebih ke over under untuk saran saya untuk laga tuan rumah Uruguay menjamu tim tamu Argentina. Dan untuk laga ini saya memegang di under goal untuk laga Argentina ini, under 2/4 gol. Oke, lebih memegang ke under goal untuk laga Ekuador menjamu tim tamu Argentina. Kemudian di laga yang ketiga saya pergi ke kualifikasi Piala Dunia zona Afrika. Nah, untuk laga ini mempertemukan tuan rumah Nigeria yang akan menjamu tim tamu Ghana. Melihat dari leg pertama, di mana kedua tim ini bermain imbang dengan skor 0-0 ya. Pada waktu itu Ghana menjadi tuan rumah. Nah, saya melihat dari performa tuan rumah Nigeria bermain kandang bisa dikatakan sangatlah bagus menurut saya. Dan mana dari 5 laga terakhir Nigeria ini 1 kekalahan, 1 imbang, dan 3 kemenangan. Kemudian untuk performa tim tamu Ghana dari 5 laga terakhir, 2 hasil seri dan 3 kekalahan. Oke, bisa jadi laga ini akan kembali memunculkan under goal. Dan untuk laga ini melihat dari pasaran handicap nampak akan terjadi skor tipis ya. Untuk laga ini dimenangkan oleh Nigeria. Jadi untuk laga ini Nigeria per 4 handicap. Nah, itu dia. Kemudian di laga yang keempat saya akan membahas pertandingan tuan rumah Polandia yang akan menjamu tim tamu Swedia. Nah, anehnya untuk laga ini malah Polandia yang memberikan power handicap, di mana Polandia saat ini memberikan power handicap paling rendah, yaitu setengah handicap kepada tim tamu Swedia. Dan melihat dari line up pemain untuk kedua tim ini, di mana Polandia selaku tuan rumah memiliki 4 pemain yang tidak bisa bermain untuk laga malam hari ini.
Kemudian Swedia ada 2 pemain dan sudah dipastikan Ibrahimovic akan bisa bermain untuk laga malam hari ini. Seperti biasa untuk pasaran over under untuk laga ini masih sangatlah rendah. Oke. Dan melihat dari forma 5 laga terakhir untuk tuan rumah Polandia, itu saya melihat ada 2 kemenangan ya, tampaknya 2 kemenangan, 1 kekalahan dan 1 hasil seri, dan 1 laga itu murni saat menghadapi Rusia. Kemudian untuk laga tim tamu Swedia dari 5 laga terakhir 2 kekalahan 3 hasil seri, dimana kedua tim ini sempat bertemu pada tahun 2021 yaitu di gelaran Euro, berakhir dengan skor 3-2 kemenangan Swedia. Jadi untuk laga ini terlihat dari sejarah pertandingan memang Swedia cukup kuat atau tim yang sangat sulit untuk dikalahkan oleh Polandia. Jadi untuk laga ini apakah yang akan terjadi? Jadi mudah-mudahan saya masuk ya untuk laga ini. Saya memegang di Sweden. Saya cukup berani menahan setengah handicap, mudah-mudahan imbang ya. Saya mengira bisa jadi imbang laga ini perpanjangan waktu. Kemudian untuk analisa skor di laga Swedia ini saya mematok di under goal. Oke, untuk laga ini saya mematok di under goal, mudah-mudahan masuk di under goal untuk laga Swedia ini under goal. Oke, under goal. Kemudian di laga berikutnya saya akan membahas pertandingan tuan rumah Portugal yang akan menjamu tim tamu Macedonia. Dan secara mengejutkan Macedonia ini mampu menumbangkan juara Euro ya, yaitu Italia, dan sudah dipastikan Italia tidak lolos ke kualifikasi Piala Dunia. Jadi untuk laga ini melihat dari pasaran handicap, Portugal sangat tinggi memberikan poor handicap pada tim tamu Macedonia ini. Dan mana dari line up pemain untuk kedua tim ini, di mana Portugal ada 2 pemain mereka yang sudah dipastikan tidak bisa bermain. Kemudian untuk tim tamu Macedonia sudah dipastikan on fire 100%. Dan melihat performa 5 laga terakhir Portugal yaitu 1 kekalahan, 1 imbang dan 3 kemenangan. Kemudian untuk performa tim tamu Macedonia dari 5 laga terakhir, 1 kekalahan dan 4 kemenangan. Dan melihat dari sejarah pertemuan kedua tim ini sempat bertemu 2 kali, yaitu pada tahun 2003 berakhir dengan kemenangan Portugal dengan skor 1-0. Kemudian bertemu di tahun 2012 berakhir dengan skor 0-0. Jadi untuk laga ini memunculkan over under yang sangat bisa dikatakan masih bimbang ya. Dan saya melihat dari susunannya akan terjadinya under goal. Walaupun Portugal memiliki banyak pemain bintang, saya cukup yakin laga ini tidak akan berakhir dengan tidak lebih dari 3 gol ya untuk laga Portugal yang akan menghadapi tim tamu Macedonia. Dan langsung saja di laga yang terakhir saya akan membahas pertandingan dari kualifikasi Piala Dunia zona Asia. Untuk laga ini mempertemukan tuan rumah Uni Emirat Arab yang akan menjamu tim tamu Korea Selatan, Republik Korea. Dan untuk laga ini Republik Korea memberikan power handicap paling rendah yaitu per 4 handicap kepada tuan rumah Uni Emirat Arab. Dan melihat dari peringkat sementara dari kualifikasi Piala Dunia grup A ini, di mana Korea Selatan berada di peringkat 1 dengan meraih 23 poin. Kemudian di peringkat 2 yaitu ada Iran dengan meraih 22 poin. Jadi masih sangat tipis ya untuk peringkat memuncaki peringkat sementara untuk grup A ini. Saya melihat Uni Emirat Arab masih berjuang di peringkat 3 dan meraih 9 poin. Jadi nampak bagus berada di Korea. Bisa jadi laga ini berakhir dengan skor imbang 0-0 ataupun kemenangan Korea dengan skor 1-0 ataupun bisa 2-0. Untuk laga ini Korea dengan per 4 handicap dan di analisa skor bisa jadi akan berakhir di under goal. Nah itu dia, dan saya akan perjelas lagi dari beberapa laga yang sudah saya bahas. Mulai dari kualifikasi Piala Dunia zona Amerika Selatan, di mana tuan rumah Chile yang akan menjamu tim tamu Uruguay, saya mematok berada di under goal. Bisa jadi laga ini berakhir di bukan under, over goal ya. Kan over goal, saya melihat dari susunannya nampak bagus berada di over goal. Kemudian Ekuador yang akan menjamu tim tamu Argentina, sudah pastikan Argentina ini sudah lolos. Dan saya underkan bisa jadi laga ini kembali berakhir dengan skor 0-0. Kemudian kualifikasi Piala Dunia zona Afrika untuk laga ini masih kuat berada di Nigeria, di mana di leg kedua ini Nigeria menjadi tuan rumah dan di leg pertama berakhir dengan skor imbang 0-0. Kemudian di kualifikasi Piala Dunia zona Eropa, di mana Polandia malah memberikan power handicap pada Sweden, di mana melihat dari susunan line up pemain,
Polandia ini cukup banyak pemain mereka yang mengalami cedera, dan untuk laga ini Swedia menahan setengah handicap bisa kembali berakhir dengan skor imbang, dan analisis skor berada di undergoal. Pada Portugal menghadapi tim tamu Macedonia, saya mematok berada di undergoal mengenai dari sejarah pertemuan kedua tim ini lebih sering berakhir dengan undergoal. Kemudian untuk Uni Emirat Arab menjabat tim tamu Korea, saya perempat handicap untuk versi saya sendiri. Dan mudah-mudahan cukup bagus untuk laga malam hari ini, mulai dari susunan pertama dan selanjutnya. Ini saya bagi menjadi dua. Di pertama itu ada 5 tim untuk versi saya sendiri, dimana Korea Selatan perempat handicap, kemudian Portugal undergoal, kemudian Nigeria perempat handicap, kemudian Argentina undergoal, kemudian Uruguay over 2 gol. Kemudian ada 3 tim seperti ini ya. Mudah-mudahan cukup bagus untuk laga malam hari ini. Argentina undergoal, Uruguay over goal, Nigeria perempat handicap, Republik Korea perempat handicap, kemudian Portugal undergoal, Swedia setengah handicap. Nah itu dia. Dan itu saja untuk laga malam hari ini. Dan untuk kalian yang baru menemukan channel saya ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe, nyalakan tombol loncengnya agar teman-teman tidak ketinggalan informasi terbaru seputaran dunia sepak bola. Oke, terima kasih, selamat pagi, salam olahraga.